Menjelang terjadinya pemberontakan PKI yang dikenal dengan Gerakan 30 September, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo merasakan firasat yang buruk. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi, yang ternyata adalah penculikan terhadap dirinya. Dikutip dari buku, Maijen Anumerta Sutoyo Siswomiharjo, Jenderal yang Memberantas Korupsi, yang ditulis Ifah Nurjani. Suatu malam pada bulan September tahun 1965, saat Brigjen Sutoyo tengah merencanakan kegiatan dalam rangka peringatan Hari ABRI yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, ia merasakan udara di kamar kerjanya begitu panas, padahal ruangan kerjanya itu memakai air kondisioner atau AC. Ini suatu hal yang aneh karena ruangannya ber-AC dan terasa sejuk. Ajudannya yang juga satu ruangan tidak merasakan seperti yang dirasakan Brigjen Sutoyo. Ajudannya yang sama-sama berada di dalam ruangan tersebut justru merasa dingin. Kepada ajudannya, Brigjen Sutoyo mengeluh, kenapa ruangan kantornya begitu panas? Tentu saja, ajudannya heran mendengar itu. Tentu saja apa yang dikeluhkan Sutoyo membuat bingung sang ajudan, tulis Ifah Nurjani dalam buku yang disusunnya. Setelah peristiwa penculikan para jenderal terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, barulah ajudan Brigjen Sutoyo memahami bahwa apa yang dialami atasannya itu merupakan sebuah firasat buruk akan apa yang terjadi pada atasannya tersebut. Karena sehari setelah Brigjen Sutoyo merasakan kepanasan di ruangan kerjanya yang berpendingin udara. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, segerombolan tentara datang tanpa diundang ke rumah Brigjen Sutoyo. Mereka datang dengan niat buruk, hendak menculik sang jenderal karena Sutoyo dituding salah satu jenderal bagian Dewan Jenderal yang diisukan hendak mengkudeta Bung Karno. Gerombolan penculik yang berjumlah 1 peleton itu dipimpin oleh Sermas Surono dari Resimen Cakrabirawa. Begitu tiba, gerombolan penculik ini langsung mengepung kediaman Brigjen Sutoyo. Setelah masuk dengan paksa, mereka pun masuk ke dalam rumah. Kepada Brigjen Sutoyo yang saat itu masih mengenakan piyama, para penculik ini mengatakan bahwa mereka datang atas perintah Presiden Soekarno untuk memanggil sang jenderal ke Istana Negara. Brigjen Sutoyo pun dibawa paksa tanpa sempat berganti pakaian. Ia dibawa hanya dengan mengenakan kimono atau piyama. Lalu setelah itu oleh gerombolan penculik membawa Brigjen Sutoyo ke Lubang Buaya. Di Lubang Buaya, Brigjen Sutoyo pun dibunuh bersama dengan 2 jenderal lainnya, yakni Maijen S. Parman dan Maijen Suprapto dan Letu Pierre Tendean. Ajudannya Jenderal Nasution. Mayat Brigjen Sutoyo dan 5 jenderal lainnya serta mayat Letu Pierre Tendean kemudian dimasukkan ke sumur tua yang ada di sana. Semasa hidupnya sebagai perwira, Brigjen Sutoyo dikenal oleh para bawahannya sebagai atasan yang baik. Ketika gugur dibunuh gerombolan G30 SPKI, Sutoyo yang saat itu masih berpangkat Brigjen sedang memangku jabatan sebagai Auditor Jenderal Angkatan Darat. Kelak, setelah gugur, pangkatnya dinaikkan 1 tingkat menjadi Maijen atau Jenderal Bintang 2. Dia juga ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Jenazahnya setelah diketemukan bersama jenazah para perwira lainnya yang jadi korban penculikan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.